Pada saat itu Nisa dan pacarnya bersembunyi di dekat pintu. Tidak lama kemudian, mereka membuka perlahan-lahan pintu kosan tersebut. Tuti yang sedari tadi sudah menunggu lama, ia pun meluapkan amarahnya ke Nisa. Seketika suasana memanas. Terjadilah adu mulut antara Tuti dan Nisa. Di sisi lain, sang pacar hanya bisa diam dan melihat pertengkaran di antara Nisa dan Tuti. Lalu tidak lama kemudian, boom, tiba-tiba palu mengeluh mengarah ke kepala Tuti. Hingga beberapa kali, di saat itu pacar Nisa mengambil palu, lalu memberikan ke kepala Tuti, sampai-sampai Tuti tersungkur jatuh tidak sadarkan diri. Seketika kepala ini merupakan sebuah kisah yang datang dari Jakarta. Kejadian ini terjadi pada tahun 2018 dan sempat menggemparkan masyarakat di masa itu. Cerita ini melibatkan seorang wanita yang bekerja sebagai LC atau pemandu karaoke yang dihabisi oleh rekan kerjanya lantaran masalah pembagian hasil yang tidak rata atau tidak adil. Kejamnya dari peristiwa ini, pelaku melancarkan aksinya dengan kekasihnya dan juga masih di bawah umur. Bagaimana cerita lengkapnya tentang kasus satu ini? Mari kita bahas di kisah nyata. Ini ceritanya. Ada seorang wanita muda yang lahir di daerah Kecamatan Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Kita sebut saja namanya Tuti. Usianya baru menginjak 22 tahun. Dan dia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Selain cantik, Tuti juga memiliki penampilan yang menarik. Dia memiliki rambut lurus panjang dan terlihat sangat cantik. Singkat cerita, ketika Tuti sudah menginjak usia dewasa, dia memutuskan untuk merantau ke Jakarta dengan harapan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di ibu kota. Tuti ketika berada di kampung, dia hidup di dalam ekonomi yang pas-pasan, berbekal informasi dari kerabat dan teman-temannya. Pada akhirnya Tuti ini nekat berangkat ke Jakarta. Beberapa hari kemudian, sampailah dia di Jakarta. Dia kemudian tinggal di sebuah rumah kos yang berlokasi di Jalan Mampang, Jakarta Selatan. Pada awal kedatangannya di sana, dia sempat menganggur beberapa saat, sampai akhirnya Tuti mendapatkan pekerjaan. Namun tidak jelas pekerjaan ini dia dapatkan dari siapa. Yang jelas pekerjaannya itu cukup bisa menghidupi kehidupannya selama di ibu kota alias Jakarta. Dia bekerja sebagai pemandu karaoke di sebuah tempat karaoke yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Penghasilan yang dia dapatkan dari kerja di tempat tersebut sangatlah lumayan, yang mana hal ini membuat dia mampu bertahan hidup selama 3 tahun di Jakarta. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Tuti berkenalan dengan seorang pria yang bernama Yustian, usianya 24 tahun. Perkenalan mereka berdua itu merupakan perkenalan pertemanan biasa, baik antara Yustian dan Tuti. Mereka sama-sama tidak memiliki perasaan, alias tidak memiliki perasaan saling suka satu sama lain. Namun di sisi lain, Yustian ini ternyata sudah memiliki seorang pacar yang bernama Nisa. Usianya masih muda juga, yaitu 17 tahun. Singkat cerita, Nisa ini diajak oleh Tuti untuk bekerja juga di tempat kerjaan Tuti, yaitu sebagai pemandu karaoke. Pada saat itu, Nisa menerima ajakan dari Tuti. Nisa yang baru bekerja di sana sangat terbantu oleh Tuti. Karena Tuti sangat peduli dan mau membantu Nisa dalam beradaptasi di pekerjaannya tersebut. Singkat cerita, pada suatu hari, Tuti tiba-tiba saja mengajak Nisa untuk menemaninya melayani 4 orang customer untuk berkaraoke. Saat itu, mereka berusaha profesional dalam melakukan pekerjaannya. Bayaran yang ditawarkan oleh tamu di saat itu ternyata cukup besar. Sehingga Tuti yang mengajak Nisa kemudian menjanjikan upah sebesar 1,8 juta rupiah jika Nisa mau membantunya. Pada saat itu, Nisa yang dijanjikan upah yang sangat besar, dia pun menyanggupi ajakan dari Tuti. Mereka pun akhirnya bekerja sama menemani 4 tamu kaya raya tersebut. Pada saat mereka bekerja, mereka berdua happy-happy saja, menikmati alurnya dan mereka juga menikmati pekerjaannya.
Beberapa jam kemudian, setelah semuanya selesai, mereka kemudian keluar dari ruang karaoke tersebut, lalu pergi menuju ke ruang pemandu. Pada saat itu Nisa, yang merasa pekerjaannya sudah selesai, ia pun langsung menagih uang upah miliknya. Tidak butuh waktu lama Tuti pun mengeluarkan uang. Dia pun langsung memberikan uang tersebut ke Nisa. Namun di saat itu, Nisa sangat kaget. Uang yang diberikan oleh Tuti ini tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian dari awal. Tuti ternyata hanya memberikan uang sebesar Rp500.000 kepada Nisa. Saat Nisa menerima uang tersebut, dia merasa jengkang karena perjanjiannya tidak seperti itu. Mengapa Nisa hanya menerima uang Rp500.000 saja, bahkan tidak sampai 50% dari kesepakatan awal? Seketika Nisa pun kesal, bingung dan mempertanyakan kepada Tuti. Pada saat itu terjadi percekcokan di antara Tuti dan Nisa. Puncaknya, alih-alih Tuti memberikan uang yang dia janjikan kepada Nisa, Tuti justru malah marah-marah kepada Nisa, dan bahkan dia mengusir Nisa dari kos-kosannya. Hal ini sangat membuat Nisa sangat-sangat kesal dan marah kepada Tuti. Kekesalan dan amarahnya itu kemudian membuat Nisa ingin membalas dendam kepada Tuti. Tidak tanggung-tanggung Nisa ingin langsung menyakiti Tuti secara fisik. Namun, Nisa yang merasa kesulitan jika melakukannya sendiri. Dia pun mengajak pacarnya untuk membalaskan dendamnya. Di saat itu, Nisa menemui Yustian dan menceritakan semua apa yang dialaminya. Nisa mengatakan bahwa dia sangat benci dengan Tuti. Sang pacar yang mendengar hal itu sangat terkejut. Pada awalnya sang pacar menolak ajakan dari Nisa. Namun, entah bagaimana caranya Nisa mampu membujuk sang pacar dalam membantunya untuk membalaskan dendamnya terhadap Tuti. Pada akhirnya sang pacar pun menyetujui aksi balas dendam yang sedang direncanakan oleh Nisa. Kemudian dari sanalah, mereka berdua mulai menyusun skenario yang akan mereka jalani. Lalu beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 18 November tahun 2018, sesuai dengan skenario yang sudah disusun, Nisa menghubungi Tuti melalui telepon untuk menanyakan perihal masalah kekurangan uang yang sudah disepakati dari awal. Beberapa jam kemudian pukul 8 malam, Tuti akhirnya pulang dari tempat kerjanya. Sesampainya di depan pintu kosannya, ternyata pintu itu terkunci dari dalam. Tuti yang curiga kalau di dalam itu adalah Nisa. Dia pun kesal dan meminta untuk dibukakan pintu. Pada saat itu Nisa dan pacarnya bersembunyi di dekat pintu. Tidak lama kemudian, mereka membuka perlahan-lahan pintu kosan tersebut. Tuti yang sedari tadi sudah menunggu lama, ia pun meluapkan amarahnya ke Nisa. Seketika suasana memanas. Terjadilah adu mulut antara Tuti dan Nisa. Di sisi lain, sang pacar hanya bisa diam dan melihat pertengkaran di antara Nisa dan Tuti. Lalu tidak lama kemudian, boom, tiba-tiba palu mengarah ke kepala Tuti. Hingga beberapa kali, di saat itu pacar Nisa mengambil palu, lalu memberikan ke kepala Tuti, sampai-sampai Tuti tersungkur jatuh tidak sadarkan diri. Seketika kepala Tuti menganas, serta mengeluarkan cairan merah. Tidak hanya itu saja. Nisa mengambil sutas tali jaket dan langsung melilitkannya ke leher Tuti dengan dibantu oleh sang pacar. Seketika Tuti susah bernafas, nafasnya mulai terengah-engah, dan pada akhirnya Tuti pun menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Di saat itu Nisa dan sang pacar segera memastikan apakah Tuti benar-benar sudah meninggal atau sekedar pingsan. Kemudian mereka berdua berdiskusi sejenak dan menyepakati bahwa mayat Tuti diletakkan di dalam lemari. Setelah itu mereka menyembunyikan alat eksekusi tersebut, yaitu palu dan sutas tali jaket di bawah kasur. Barulah, atau setelah itu, mereka merapikan seluruh ruangan. Setelah semuanya beres, Nisa dan pacarnya berdiskusi lagi perihal rencana selanjutnya untuk melarikan diri. Di saat itu, mereka sepakat untuk melarikan diri atau kabur ke Jambi. Namun sobat, sebelum itu, mereka membersihkan terlebih dahulu kos-kosan tersebut yang merupakan tempat tinggal Tuti yang dijadikan aksi kejahatan oleh Nisa dan pacarnya. Beberapa hari kemudian, penjaga kos Tuti mulai merasakan keanehan.
Saat beberapa hari penjaga kos membersihkan kos-kosan, dia mendapati kalau kamar Tuti lampunya tidak pernah dimatikan, dan juga tidak pernah terlihat beberapa hari terakhir. Tidak hanya itu saja, pendingin ruangan di dalam kamar kosan Tuti tidak juga dimatikan. Hal ini sangat mencurigakan bagi penjaga kos tersebut. Beberapa jam kemudian, pada siang hari tanggal 20 Oktober tahun 2018, dua penjaga kos kemudian mencoba untuk memeriksa kamar Tuti. Sesampainya di sana, dan saat memasuki kamar Tuti, alangkah terkejutnya mereka berdua melihat kenyataan yang ada. Mereka dapati Tuti sudah tidak bernyawa di dalam lemari. Seketika mereka terkejut, lalu segera melaporkan temuannya itu ke pihak setempat. Beberapa hari kemudian, pada akhirnya tepat pada tanggal 20 November tahun 2018, sekitar pukul 5.30 sore, pihak kepolisian berhasil menangkap Nisa dan pacarnya di Jambi. Atas tindakan kejahatannya itu, mereka berdua didakwa dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa. Sobat, inilah kisah nyata hari ini, di mana ada seorang wanita yang dihabisi nyawanya oleh teman dekatnya sendiri. Semoga dapat diambil pelajaran. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Baik sobat, sampai di sini kisah nyata hari ini. Bagikan cerita ini ke keluarga kalian, agar mereka tahu juga bahwa kisah ini ada di kehidupan kita.